Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Septiarto SSI MM. Pangkat golongan penata tingkat 1 3D. Saat ini saya bekerja pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dan sedang mengikuti diklat jenjang ahli madya. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan beberapa materi sebagai berikut. Mohon izin Pak, saya akan menyampaikan adanya revisi terkait program kerja pemeriksaan Pak. Oh iya, pemeriksaan apa ya? Pemeriksaan keuangan tertentu dana desa tahun 2024 Pak, khususnya dana untuk pembayaran pajak BPN BPH yang rencananya sih bulan depan Pak pemeriksaannya ini. Nah itu harus segera ya, karena itu perintah pimpinan kan. Oh iya betul sekali Pak. Jadi di program kerja yang telah kami revisi ini rencananya semua belanja mau kami teliti Pak. Jadi kemudian setelah itu kami pastikan bahwa pajak yang mereka pungut sudah mereka setorkan. Ya, sesuai arahan Pak Bupati dan himbau Kepala Kantor Pajak Pratama agar desa tidak menunda-nunda pengaturan pajak. Nah itu betul sekali Pak, karena memang selama ini yang kami temukan masih ada desa-desa itu yang belum menyelesaikan pembayaran pajaknya Pak, jadi masih ditunda-tunda. Lalu bagaimana caranya memastikan bahwa pajak yang telah mereka pungut semua telah disetorkan? Ya nanti kami teliti keabsahan bukti setornya Pak. Kemudian kami catat mereka mengutnya berapa, kemudian yang sudah disetorkan berapa, termasuk mungkin ada belanja yang semestinya kena pajak tapi belum mereka pungut. Iya. Ya. Ya karena memang ini ya Pak, kalau kita melihat ke peraturan Menteri Keuangan itu ada di PMK nomor 58 tahun 2022 memang tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan penyetornya. Jadi ya desa ini punya kewajiban betul Pak mengenai pajak ini. Insya Allah ini akan kami laksanakan. Ya mohon bimbingan dan dukungannya Pak. Ya, kesan saya sesuai dengan aturan yang berlaku, ya juga sampai ada penyimpangannya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Saya permisi. Ya, sama. Saya akan melaporkan hasil audit tujuan tertentu pelaksanaan SPIP dan SPM pada RSUD. Oh iya, apa saja yang sudah kalian lakukan? Iya Pak, kami kemarin sudah menggali keterangan mulai dari pejabat yang paling bawah di seksi pelayanan medis, kemudian seksi penunjang medis, kemudian Kasubag perencanaan, kemudian Kasubag umum, kemudian Kabag PU, termasuk direkturnya sekalian sudah kami mintai keterangan Pak. Keterangan apa yang kalian dapatkan dari mereka? Ya intinya mereka mengakui Pak bahwa di RSUD itu pelayanannya belum sesuai dengan harapan masyarakat, atau dengan kata lain ya SPM-nya belum tercapai Pak. Pelayanan belum efisien, belum efektif. Kira-kira apa saja yang penyebab apa yang kira-kira penyebab apa ya? Ya, penyebabnya Pak ya. Sebenarnya banyak Pak, tapi kemarin itu kami menemukan ada beberapa sih Pak ya. Antara lain pelayanannya belum mengacu SOP. Jadi mereka itu ada SOP tapi tidak dijadikan acuan untuk pelayanan. Nah kemudian monitoring dan evaluasi SOP-nya belum dilakukan. Terus integritas, nah ini yang agak menyedihkan. Integritas pegawai RSUD-nya ini masih kurang Pak. Kemudian satuan pengawas internalnya belum dibentuk atau belum ada. Kemudian solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi itu semua? Ya, jadi di hasil audit kami Pak, di bagian rekomendasi kami sudah merekomendasikan pada Pak Direktur RSUD agar segera memproses penerbitan peraturan Bupati tentang standar pelayanan minimal.
pada RSUD, kemudian menerapkan SOP sesuai dengan yang ada, kemudian seluruh pegawai RSUD itu harus mau menandatangani fakta integritas Pak, jadi harus sesuai dengan integritasnya. Ya, untuk penegakan integritas ini caranya bagaimana? Ya itu Pak, kemarin kalau saran kami semua pegawai yang melakukan pelayanan itu harus menandatangani fakta integritas, kemudian bekerjanya secara efektif, efisien sesuai SOP, supaya menghindari pemborosan, ya terutama pemborosan anggaran Pak ya. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Nanti akan saya pelajari lebih jauh ya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak ya. Mohon izin Pak. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak ya menunggu lama. Tadi barusan ada rapat kecil di ruangan. Belum lama ya. Jadi baik Pak, ini pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jadi memenuhi undangan kami dalam rangka konfirmasi hasil pemeriksaan Pak ya, BUMDes di desa Bapak. Gimana Pak? Senang diundang kemarin? Senang Pak ya. Ya, jadi gini Pak, ini berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan, ada beberapa catatan. Silakan dibaca dulu Pak ya. Beberapa catatan. Saya jelaskan sedikit poin-poinnya itu Pak ya. Secara umum pelaksanaan BUMDes di desa Bapak ini sudah baik. Hanya saja untuk pelaporannya ini yang masih kurang. Ini perlu perbaikan Pak. Karena menurut PP 11 tahun 2021, pengurus BUMDes ini wajib membuat laporan semesteran dan tahunan. Nah, ini yang di desa Bapak belum. Jadi itu Pak ya. Silakan dipelajari dulu Pak. Jadi kelanjutannya bagaimana ini Pak? Ya, dari beberapa catatan yang ada itu kan di sebelah ujungnya ini ada saran Pak ya. Jadi nanti silakan ikuti saja catatan kami, saran dari kami apa, nanti diperbaiki. Nah, kemudian setelah selesai nanti ada LHP, nanti Bapak ikuti saja saran-saran yang ada di dalam LHP itu. Gimana Pak, sudah sepakat? Sudah ada hal-hal yang kira-kira perlu ditanyakan? Bisa Pak ya, diperbaiki Pak ya itu ya. Nah, jadi biar ke depan lebih bagus lagi. Nah, jadi tinggal administrasi pelaporannya yang kurang. Kalau kira-kira sudah sepakat, silakan ditandatangani Pak. Masih ada yang kurang jelas Pak? Saya rasa cukup ya. Dan terima kasih Pak atas segala sarannya kepada kami dan kami sama rekan-rekan dari semua. Ya, insya Allah dengan sedikit kita perbaiki Pak ya. Kemudian nanti lama-lama kan bisa lebih tertib, lebih bagus tugasnya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Apakah benar ini Pak Yusuf? Benar, saya sendiri Pak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Eko dari Inspektorat. Ingin meminta waktunya sebentar ya Pak, mungkin bisa? Oh iya Pak, dengan senang hati. Tapi kira-kira ada apa ya Pak? Jadi begini Pak, ini surat tugas saya. Ya. Jadi saya diminta untuk mengklarifikasi atas pengaduan masyarakat. Jadi di desa Pasir, Kecamatan Batu Belah itu ada pengaduan Pak. Nah katanya kepala desa ini melakukan korupsi dana desa, yaitu penggelembungan atau markup belanja material. Itu ya Pak? Iya Pak. Jadi ini saya bawakan contoh nota dari PT Bapak. Ini saya dapatkan dari SPC mereka. Nah, menurut Bapak apakah betul ini nota dan
tanda tangan stempelnya dari toko Bapak atau betul? Silakan diperhatikan dulu Pak kira-kira. Oh iya pak. Kalau momen busuk itu saya. Oh, Kalau ya. ya, toko Alhambra ini memang milik saya pak. Oh iya. Kalau stempel sama tanda tangannya betul nggak Pak? Sebentar saya cek dulu pak. Mm-mm. Kalau stempelnya memang mirip pak. Mirip tapi ya? untuk tanda tangannya bukan tanda tangan saya ini pak. Oh bukan ya? Bukan. Jadi mungkin dipalsukan mungkin Pak ya? Atau Iya. gimana? Dan stempelnya pun mirip. Setelah saya bandingkan ternyata ada perbedaan Ada beda ya Pak ya? di sisi atas ini pak. Oh iya. Jadi itu tanda tangannya bukan, stempelnya juga bukan ya Pak ya? Iya pak. Oh iya. Jadi terima kasih Pak atas keterangannya. Nah kira-kira setelah Bapak mengecek ini dan ternyata bukan, saya minta surat pernyataannya bisa Pak ya? Bisa pak. Nanti di pernyataan itu Bapak tuangkan keterangan bahwa BKP, nota dan tanda tangan serta stempelnya ini memang Beda ya, Pak? dipalsukan ya Pak ya, Iya, beda ya Pak ya. Nah, silakan nanti ini diisi Pak surat pernyataannya. Kemudian kalau sudah bawa tanda tangan Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, Saya Pak. Sama. permisi, mohon pamit. Iya, Pak. Maaf ya kalau ada yang kurang Iya, Pak. berkenan. Ya. Ini mau menyampaikan rencana kegiatan pencegahan korupsi dan pungutan liar Pak antara APIP dan APH. Bisa kamu serahkan sedikit ya? Oh iya Pak, jadi untuk pencegahan korupsi dan pungutan liar ini kita sebagai APIP ini bekerja sama dengan APH Pak untuk melakukan penyuluhan. Jadi rencananya kegiatan ini penyuluhan Pak untuk semua kepala desa se-kabupaten. Dari APH siapa aja yang hadir? Kalau informasi sementara itu dari APH, dari Kejaksaan Negeri itu kasih Bitsus dengan kasih Intel. Kalau dari Polres itu kalau saya nggak salah kemarin Kasat Reskrim dengan Kasat Bimas Pak. Oh gitu. Nanti saya juga upayakan hadir. Iya Pak, terima kasih. Apakah jadwalnya sudah dibagikan? Alhamdulillah kalau jadwal ya sudah Pak. Jadi untuk yang pertama ini lusa Pak. Kemudian kalau memang Bapak berkenan tidak ada cara lain, nanti kami ingatkan kembali Pak. Iya, iya. Saya upayakan ya. Iya Pak. Untuk pembagian materi penyuluhan antara APIP dan APH sudah juga ya. Sudah, kalau itu sudah sesuai dengan rencananya, memang sudah kami sampaikan pembagiannya Pak. Kewenangan APIP apa, kewenangan APH apa sudah semua sudah jelas. Baiklah kalau begitu terima kasih ya. Untuk rencana program kerja ini biar saya baca lagi dan jangan lupa PowerPoint materi saya persiapkan. Oh iya Pak, kalau PowerPoint materi itu kan seperti yang kemarin-kemarin Pak, jadi sudah siap, nanti tinggal kita print, kemudian filenya nanti kita persiapkan. Mungkin cukup Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.